Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami MTS Bani Umar Cadas. Kita lanjutkan pembelajaran matematika. Pada episode yang kemarin kita telah mempelajari tentang bangun ruang. Sekarang juga masih lanjutan dari episode sebelumnya, itu mengenai bangun ruang. Nah, di sini ada dua gambar bangun ruang. Coba kalian paham ini? Tahu ini apa namanya? Bangun. Nah, coba lagi ya. Ini disebut limas. Ya. Limas. Yang satu lagi ini adalah kerucut. Ya, bentuknya seperti apa? Yang suka pakai nanak nasi itu kan sepan, ya, di kampung itu ada yang dibalik. Nah, di sini ada limas, ya. Limasnya disebut di sini limas segi empat. Disebut limas segi empat karena alasnya merupakan berbentuk segi empat. Ya. Jadi penamaan limas hampir sama dengan kemarin, yaitu prisma. Ya. Jadi dilihat dari bentuk alasnya. Kalau alasnya berbentuk segi empat, maka disebut limas segi empat. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka disebut limas segitiga, dan seterusnya. Nah, di sini ada pada limas segi empat ini ada titik-titik A, ada B, ada C, ada D, ada E. Nah, ini disebut dengan titik sudut. Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E disebut titik sudut. Sedangkan E disebut dengan istilah lain khusus, ya. Karena ini ada pada puncak bangun ini, maka disebut sebagai titik puncak sudut. Ya. Titik E adalah titik puncak sudut. Jadi titik sudutnya bangun limas segi empat ada berapa? Ada 5. Ya. Limas segi 4. 1, 2, 3, 4, 5. Limas segi 4, titik sudutnya ada 5. Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Kemudian limas ini mempunyai berapa rusuk? Rusuk itu ada garis-garisnya. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi rusuknya ada 8. Kemudian bidang pembentuknya, bagian alas 1, bagian yang miring ya, ada 4. Ada depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Jadi ada 4. Ya, terdiri dari 5. Jadi 1 alasnya, kemudian 4 bagian yang sisi miringnya. Nah, kalau kita tulis di sini, jadi untuk limas segi 4, titik sudut ada 5, kemudian rusuknya ada tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Kemudian bidangnya, bidang pembentuk ada terdiri dari 1 persegi ditambah dengan ya, yang sampingnya ada berbentuk segitiga. Segitiga ada 4. Jadi ditambah 4 segitiga. Nah, itulah ciri-ciri dari limas segi 4. Jadi memiliki titik sudut ada 5, rusuknya ada 8, kemudian bidang pembentuknya ada terdiri dari 1 persegi dan 1 segi 4. Ya. Kemudian bagaimana untuk menghitung volumenya ya, atau luas permukaannya? Karena ini bagian-bagian luarnya terdiri dari bangun
datar, nah, ada persegi, kemudian ada segitiga. Maka untuk menghitung luasnya, luas permukaan maksudnya, luas permukaan, maka dihitung ini satu-satu. Ya. Pertama hitung ini bagian alasnya, ya. Ya, luas permukaan. Permukaannya terdiri dari bangun persegi. Di sini ada 6 cm. Garis AB panjangnya 6 cm. Garis BC juga sama, karena dikasih kode tanda ini ada strip 2. Ini artinya garis ini panjangnya sama. Ya, jadi kalau ini 6 berarti ini juga 6 cm. Ya. Bangun perseginya, nah, bangun persegi adalah rumusnya sisi kali sisi, S kali S. Sisinya 6 berarti 6 cm kali 6 cm. Sama dengan 36 cm persegi. Kemudian bagian segitiganya ada 4. Maka di dalam perhitungan perseginya segitiga sini ada 4 segitiganya 4, sedangkan rumus segitiga sehingga setengah alas kali tinggi, setengah A kali T. Dan tulis 4, sini 4 kali setengah alasnya mana? Alas segitiga adalah ini. Alas segitiga. Kemudian tinggi segitiga mana? Misal di sini tinggi segitiga, kita tarik garis di sini adalah 10 cm. Maka setengah alasnya 6 kali tinggi segitiganya 10 cm. 4 kali setengah berarti 2 kali 6 12 kali 10 120 cm persegi. Kemudian dijumlahkan dengan ini, dengan luas perseginya 36 cm persegi. Ini jumlah adalah sama dengan jumlah 156 cm persegi. Ya, paham? Ya, coba diulang. Untuk mengukur luas permukaannya, luas bagian luarnya, maka pertama bagian alas dihitung karena terdiri berbentuk persegi. Ya. Ini sisi kali sisi. Sisinya adalah 6. Berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Kemudian segitiga. Segitiga adalah bagian bidang pembentuk bagian sampingnya. Ya, bagian yang miringnya. Ada 4. Maka ditulis di sini 4. Ya. Kemudian rumus segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Ya. Jadi sama dengan 4 kali setengah kali 6 kali 10 sama dengan 120. Kemudian dijumlahkan bagian alas dengan bagian samping. Jumlah sama dengan 156 cm persegi. Ini luas permukaannya. Kemudian untuk menghitung volumenya, menggunakan rumus volume V sama dengan, ini ada alas. Jadi luas alas kali tinggi. Tinggi itu adalah garis bayangan dari titik pusat ke titik puncak ini ke alas. Nah, ini yang garis putus-putus. Ini sebutnya T, tinggi. Di sini 8 cm. Jadi kali
tinggi. Luas alasnya berbentuk persegi, maka gunakan rumus persegi. Sisi kali sisi. Kemudian kali T tinggi. Sama dengan sisinya adalah tadi 6. 6 cm kali 6 cm. Kemudian kali T tinggi. Tinggi tadi adalah ini. Ya. 8 cm. Sama dengan 36. Ya. Kemudian 36 kali 8 sama dengan 218 cm kubik. Jadi volumenya adalah 218 cm kubik. Ya. Itu cara menghitung dari volume limas. Ya. Oke, sekarang bangun kedua. Bangun kedua adalah tadi kerucut. Alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian ada garis ini, titik puncaknya hanya 1, ya, titik sudutnya 1. Kemudian rusuknya 1. Rusuknya adalah ini, garis lingkaran. Untuk menghitung volumenya, volume kerucut. Volume sama dengan luas alas kali sepertiga ya. Sepertiga luas alas, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kenapa di sini pakai sepertiga? Karena asalnya ini adalah dari bentuk tabung. Jadi kalau diumumkan gini, nah ini asalnya tabung. Ada 2 bagian yang dibuang, bagian kiri dan kanan dibuang. Jadilah berbentuk kerucut. Ya. Maka tinggal 1/3-nya. Ya. 1/3. Maka ditulis di sini 1/3. Luas alasnya berbentuk lingkaran, gunakan rumus lingkaran. Masih ingat rumus lingkaran apa? Rumus lingkaran adalah Pi R kali R. Ya. Jadi Pi kali R kali R. Kemudian kali tinggi T. Sepertiga turunkan 1/3 kali Pi-nya adalah, lihat dulu di sini ada jari-jarinya, jari-jari lingkarannya 7. Kalau kelipatan 7, maka gunakan nilai Pi di sini adalah dengan 22/7 kali R-nya adalah 7 kali 7 kali T tinggi, ini garis yang putus-putus, T-nya adalah 10 cm. Sama dengan 7, yang 7 boleh dicoret. Sederhanakan. Yang tinggal adalah 22 kali 7 kali 10 dibagi 3. 22 kali 7 adalah 154. Ya, 154. Kemudian tambah 0 kali 10 berarti tambah 01. Kemudian dibagi 3. Dibagi 3 dengan 15, 0, kemudian 4, 1, 3, 10, kemudian ini 3, 9, dan sisa 1, kemudian 3. Ini sama dengan 513,3 dengan satuan sentimeter kubik. Ya. Nah, coba diulang ya, supaya lebih paham. Untuk menghitung volume dari kerucut, ya, maka
Rumusnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Dari mana sepertiga ini? Tadi sepertiga adalah dari asalnya tabung kemudian dibagi. Ya. Ada bagian tabung yang dibuang sebelah kanan, sebelah kiri. Yang tinggal adalah sepertiganya. Maka di sini ditulis sepertiga. Sepertiga kemudian luas alasnya karena berbentuk lingkaran, maka gunakan rumus lingkaran Pi R kali R. Kemudian kali T. T ini adalah tinggi kerucut ini. Sepertiga kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 10. Kenapa di sini 22/7? Karena jari-jarinya adalah kelipatan 7. Ya, ingat, kalau kelipatan 7 maka gunakan rumus Pi dengan 22/7. Kalau R-nya, kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka gunakan nilai Pi-nya dengan 3,14 ya. Kemudian kali 10 tingginya, hasil akhirnya adalah 513,3 cm kubik. Nah, demikianlah anak-anak untuk pembelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.